Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python. Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi tentang teknik pengolahan pangan, yaitu pengawetan. Banyak teknik pengolahan pangan selain pengawetan. Ada teknik pengolahan pangan pengeringan dan juga basah. Pada pertemuan saat ini, saya akan berbagi tentang perencanaan usaha makanan internasional. Bagaimana kita merencanakan usaha makanan internasional? Selama hidupnya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ketiga elemen ini harus dipenuhi. Sandang yang pertama adalah pakaian kita, pangan itu adalah makanan kita, papan adalah rumah untuk tempat tinggal kita. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan, manusia mengerahkan kemampuannya untuk memanfaatkan bahan makanan. Bahan makanan itu ada dua, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani yang sudah disediakan oleh alam. Bahan makanan, baik itu nabati maupun hewani dari lingkungan sekitarnya, bisa dirubah menjadi berbagai jenis masakan dengan cita rasa tinggi. Tuhan telah menciptakan manusia dari berbagai bangsa sehingga muncullah berbagai jenis makanan. Betul ya? Dulu leluhur kita sudah bisa mengolah bahan makanan dari singkong menjadi berbagai produk makanan. Contohnya singkong bisa dijadikan galagil dan bisa dijadikan getuk dan banyak yang lainnya. Banyak sekali dari satu jenis bahan makanan bisa dijadikan berbagai produk makanan oleh leluhur kita. Pada awalnya, berbagai jenis masakan tersebut hanya bisa dinikmati di negara asalnya. Namun, berkat kemajuan teknologi, manusia tidak lagi hanya beraktivitas di suatu tempat. Seringkali mereka harus melakukan aktivitas di luar daerah asalnya, sehingga timbullah interaksi antar daerah bahkan antar negara. Demikian juga dengan masakan khas dari suatu negara. Para pelaku perjalanan seringkali membawa masakan asal daerahnya ke tempat yang baru, sehingga saat ini kita bisa menikmati berbagai jenis masakan yang berasal dari negara lain di lingkungan sekitar kita. Kalau di daerah Python, itu yang saya tahu adalah masakan dari negara lain yang masih eksis sampai sekarang adalah kebab Turki, ada di daerah Python. Kalau yang lainnya dari negara asing belum ada ya. Makanan khas internasional adalah makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu negara. Makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Banyaknya turis-turis yang datang dari mancanegara ke Indonesia. Bagi yang suka memasak, hal ini menciptakan peluang yang sangat besar untuk membuat usaha makanan internasional. Kalau turis itu yang banyak di daerah Probolinggo adalah di Bromo. Kalau di daerah lain itu ada tapi tidak sebanyak di Bromo, karena Bromo adalah tempat wisata. Kalau di luar daerah, mungkin di Bali ya, itu sangat banyak sekali, bahkan dari berbagai negara, dari berbagai bangsa asing itu biasanya tujuannya ke Bali. Nah, seperti itu untuk berwisata atau liburan. Banyak jenis makanan internasional yang dapat kita jadikan peluang usaha. Indonesia kaya akan berbagai jenis bahan pangan, baik nabati maupun hewani. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis makanan internasional, baik yang asli maupun yang sudah dimodifikasi, supaya sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, atau menjadi jenis masakan baru yang membuat penasaran bagi turis asal negara lainnya. Jadi itu tentang bagaimana kita merencanakan untuk membuka masakan. Jadi kita harus tahu
turis-turis dari negara mana saja yang datang ke daerah kita. Dan kita pelajari bagaimana cara membuat masakan khas dari negara turis-turis tersebut.